Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Berikut kami akan menjelaskan tugas 9 kami, yaitu Inspiration 3. Kami yang beranggotakan 6 orang, ada Arnensi, Dinda Uktavia Randri, Hafiz Al-Hadi, Muhammad Farid Rizki, Ridan Yara, dan juga Rangga. Judul dari proyek kami yaitu Sistem Antrian Donor Darah di PMI. Selanjutnya, PMI adalah salah satu organisasi yang memanfaatkan teknologi informasi, yaitu sistem informasi kesehatan, demi memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal. Membutuhkan waktu yang lumayan lama jika ingin mendonor darah. Banyak melalui beberapa persyaratan seperti isi data, cek darah, ambil darah, dan kemudian setelah selesai ambil darah, maka data-datanya langsung dimasukkan ke dalam aplikasi. Dengan adanya aplikasi ini, lebih mempersingkat waktu dan peluang menyebarnya virus juga lebih sedikit jika keadaan tidak terlalu ramai. Selanjutnya, yang kami bahas di sini yaitu secondary research, wawancara, dan juga pengamatan. Selanjutnya, secondary research yang pertama yaitu sambung darah, di mana sambung darah adalah aplikasi yang dirancang untuk membantu pengguna dalam pencarian stok donor, informasi, berita jadwal, dan lokasi donor yang dikembangkan oleh PMI Kabupaten Bandung. Selanjutnya, yang kedua adalah Sidoni, aplikasi donor darah yang digunakan agar pendonor akan terkoneksi secara real-time, tidak hanya sekedar melihat jadwal kegiatan donor terdekat maupun stok darah. Pendonor juga dapat melihat riwayat donasi darah sebelumnya. Pendonor yang telah mendonor aplikasi dapat mengisi inform konsen atau formulir donor secara online dan tinggal menunjukkan kartu donor digital yang terdapat di dalam aplikasi, sehingga dapat meminimalisir antrian pengisian inform konsen atau formulir donor. Pendonor juga dapat pula terhubung langsung dengan petugas kami yang siap melayani pertanyaan dan masukan dari para pendonor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Arnensi. Kepada Arnensi, dipersilakan. Secondary research selanjutnya adalah aplikasi Android pendaftaran donor darah di RSUD Besemah Kota Pagar Alam. Aplikasi Android pendaftaran donor darah yang akan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi serta melakukan pendaftaran calon pendonor darah secara online. Aplikasi ini terhubung langsung ke berbagai informasi yang ada di Bank Darah RSUD Besemah Kota Pagar Alam. Selanjutnya, aplikasi Anora. Anora atau aplikasi donor darah berbasis Android dan web dengan sistem broadcast kebutuhan darah di Semarang adalah sebuah aplikasi donor darah berbasis Android dan web di mana antarmuka dan fungsi-fungsi dari aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java untuk platform Android dan bahasa pemrograman PHP untuk platform web dan untuk menyimpan data aplikasi menggunakan database Cloud Firebase. Selanjutnya, Bank Darah. Program aplikasi ini sangat bermanfaat untuk menghindari kesalahan dan penggunaan waktu yang lama dalam pembuatan laporan, pencarian data, dan pengelompokan data para pendonor darah. Selanjutnya, pendaftaran donor darah untuk mengetahui ketersediaan donor darah. Sistem informasi pendaftaran donor darah online untuk mengetahui ketersediaan darah donor di UDD Palang Merah Indonesia Kota Semarang berbasis web mobile dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran donor darah, mengetahui stok darah donor, jadwal mobile unit dalam bentuk web mobile. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya untuk wawancara, terima kasih kepada Nancy. Untuk wawancara akan dijelaskan oleh Dinda Uktavia Randri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang wawancara. Ini wawancara yang pertama yaitu ada Arnensi dengan narasumber pendonor darah. Tempat wawancara di rumah via Zoom meeting. Kondisi pandemi membuat sesi wawancara hanya dapat dilakukan secara online. Selanjutnya ada Dinda Uktavia Randri dengan narasumber petugas PMI. Tempat wawancara di rumah melalui via Zoom meeting. Kondisi pandemi membuat sesi wawancara hanya dapat dilakukan secara online. Selanjutnya ada Hafiz Al-Hadi
dengan narasumber petugas PMI, tempat wawancara di rumah melalui via Zoom meeting. Kondisi pandemi membuat sesi wawancara hanya dapat dilakukan secara online. Selanjutnya ada Muhammad Farid Rizky dengan narasumber pendonor darah, tempat wawancara di rumah melalui via Zoom meeting. Kondisi pandemi membuat sesi wawancara hanya dapat dilakukan secara online. Selanjutnya ada Rangga dengan narasumber pendonor darah, tempat wawancara di rumah, bertemu secara langsung. Sesi wawancara secara langsung karena merupakan kerabat dekat dan telah melakukan protokol kesehatan dengan mencuci tangan. Selanjutnya ada Rida Niara dengan narasumber petugas PMI, tempat wawancara di rumah, bertemu secara langsung. Sesi wawancara secara langsung dengan melakukan protokol kesehatan yaitu memakai masker. Baiklah, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Dinda Octavian Gandri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Farid Rizky yaitu tentang pengamatan. Kepada Farid dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengamatan. Nah, pengamatan di sini yang kami lakukan adalah di kantor PMI di domisili masing-masing. Yang pertama adalah Arnensi di kantor PMI Kabupaten Abdia. Yang kedua Dinda Octavia Randri di kantor PMI Kota Banda Aceh. Yang ketiga Hafiz Al-Hadi di KSR PMI Universitas Syakuala. Yang keempat saya sendiri adalah di kantor PMI Kabupaten Aceh Besar. Yang kelima di kantor PMI adalah Rangga di kantor PMI Kabupaten Aceh Tenggara. Yang keenam Rida Niara di kantor PMI Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya, alasan memilih tempat pengamatan, anggota kelompok memilih tempat pengamatan sesuai dengan domisili tempat tinggalnya masing-masing, yaitu agar dapat mengamati langsung ke kantor PMI sesuai dengan domisili masing-masing anggota kelompok. Selanjutnya, temuan. Nah, temuan yang pertama adalah Anora, aplikasi donor darah berbasis Android dan web dengan sistem broadcast kebutuhan darah di Semarang. Selanjutnya, masalahnya masih banyak pasien yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan darah langsung di PMI karena stok darah yang dibutuhkan tidak selalu ada. Solusinya menggunakan aplikasi Anora, aplikasi donor darah berbasis Android dan web dengan sistem broadcast agar sistem ini nantinya bisa direalisasikan di lingkungan Kota Semarang dan juga bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Selanjutnya, keunggulan. Keunggulan dari aplikasi ini adalah fitur berita, stok darah, jadwal, fitur application, lihat status, notification. Kelemahannya antara lain, info stok darah hanya di domisili khusus Kota Semarang. Kemudian tampilan UI pemilihan warna kurang bagus. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Terima kasih kepada Farid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rangga. Kepada Rangga dipersilakan. Baik, selanjutnya di sini ada Sidoni, aplikasi donor darah. Sidoni atau disebut Sistem Informasi Donor Darah Indonesia adalah aplikasi digital yang dikembangkan oleh Unit Transfusi Darah PMI Kabupaten Tangerang. Selanjutnya, masalah ketika pendonor ingin donor darah, pendonor tidak mengetahui jadwal donor, kapan diadakan, dan pengisian formulir data secara manual membuat waktu lebih lama. Solusi yang diajukan dengan aplikasi ini, pendonor akan terkoneksi secara real time, tidak hanya sekedar melihat jadwal sekitar donor terdekat maupun stok darah. Pendonor juga dapat melihat riwayat donasi darah sebelumnya untuk dapat telah verifikasi, dan juga pendonor yang telah mendownload aplikasi dapat mengisi info konsep donor, formulir donor secara online. Selanjutnya adalah keunggulan. Yang pertama ada mengurangi antrian, daftar donor secara online, kartu donor digital, modifikasi waktu donor, dapat mengetahui stok darah di PMI, histori donor tercatat, pendonor lebih dari 10 kali akan mendapatkan reward, memudahkan dalam memantau aktivitas kegiatan donor darah, dan untuk kelemahannya antara lain info stok donor darah hanya di domisili khusus Tangerang.
Selanjutnya, kalkulasi donor darah tidak dilengkapi dengan map sehingga alamat tidak akurat. Selanjutnya ada darah kita. Aplikasi darah kita ini sebagai penghubung calon pendonor darah dengan yang membutuhkan darah dengan melakukan pencarian donor darah berdasarkan wilayah. Selanjutnya, masalah. Sekarang ini banyak pendonor darah yang kebingungan ketika ingin donorkan darahnya dan juga tidak tahu siapa sekarang benar-benar membutuhkan kantong darah. Solusi yang ditawarkan aplikasi darah kita adalah aplikasi penghubung calon pendonor darah dengan orang yang membutuhkan bantuan darah. Lakukan pencarian donor darah berdasarkan wilayah dengan bantuan fitur chatting dan untuk berinteraksi dengan donor darah secara langsung atau temuan event donor darah dan lokasi donor darah yang sedang berlangsung di dekatmu. Adapun keunggulannya antara lain adalah ada fitur komunikasi, fitur reward, fitur ruang diskusi, fitur informasi, fitur wilayah donor, histori donor tercatat, fitur lokasi UTD. Dan kelemahannya antara lain tidak terdapat fitur edukasi yang dapat menampilkan artikel tentang donor darah. Aplikasi ini tidak terdapat di perangkat iOS, hanya terdapat di Android. Yang terakhir muncul notif masalah yang berisikan belum menentukan wilayah domisili, padahal sebelumnya wilayah domisili sudah diisi. Meeting notes saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Rangga sudah menjelaskan tentang temuan. Untuk Affinity Note akan dijelaskan oleh rekan kita yaitu Hafiz Al-Hadi. Kepada Hafiz dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya untuk Affinity Notes ini terdapat dua user, yaitu yang pertama di sini ada pendonor yang Affinity Notes-nya dapat dilihat pada slide berikut. Lanjut. Dan untuk Affinity Notes petugas PMI satu yaitu ada pada bagian biografi, sistem kerja pada donor darah. Lanjut. Dan pada bagian donor darah. Lanjut. Untuk bagian level 2-nya yaitu pada bagian kendala pengisian formulir dan keluhan ringan pendonor. Lanjutnya. Kemudian untuk pendonor level 1 yaitu pada bagian biografi dan syarat dan proses mendonor darah. Selanjutnya. Untuk pendonor level 2 pada bagian keluhan antrian dan keluhan saat mendonor. Selanjutnya. Kemudian untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Hafiz. Untuk VPC akan dijelaskan oleh rekan kita yaitu Ardensi. Pada Ardensi dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu value proposition canvas. Pada slide ini merupakan value proposition canvas dari pendonor. Dan pada gambar ini merupakan value proposition canvas dari petugas PMI. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ardensi. Untuk Business Model Canvas atau BMC akan dijelaskan oleh rekan kita yaitu Rangga. Kepada Rangga dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang BMC atau disebut dengan Business Model Canvas. Yang mana di sini ada customer segment, yang mana customer segment ini adalah segmen yang dituju. Di sini ada dua. Selanjutnya ada value proposition. Value proposition ini layanan yang akan diberikan ke pendonor. Selanjutnya ada revenue stream. Di sini pada PMI revenue stream tidak ada. Selanjutnya ada channel, yang mana channel ini elemen penting agar layanan bisa capai oleh pendonor. Selanjutnya customer relationship, yakni hubungan yang terkait dengan pendonor. Selanjutnya ada key activities, yaitu aktivitas utama yang dilakukan dalam layanan tersebut. Key resources, orang-orang, pengetahuan, sarana, dan uang yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Untuk isinya bisa dibaca dan dilihat. Selanjutnya ada key partners, yaitu daftar mitra yang Anda tidak dapat memilih setiapnya atau sering disebut dengan bukan pemasok. Yang terakhir ada cost struktur, yang mana cost struktur ini daftar biaya teratas dengan melihat aktivitas dan sumber daya. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih. Mungkin ini saja dari kami kelompok 4. Kami undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.